Hello Mills Corner, Hey balik guys. lagi sama kita. Kali ini kita berdua aja, barengan gue Billy Davidson. Dan saya Patricia Devina. Kali ini kita bakalan nge-recap nih tentang WandaVision. WandaVision. Oh ya, ini kalau dilihat-lihat kita masih black and white. Kita langsung lanjut aja ya, kayak di filmnya. Aha. Dari black and white ke berwarna. Oke. Jadi udah beda zaman ya. Kita snap 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, di episode kali ini kita bakalan nge-recap cepet aja nih. 3 sampai 8. Oke. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum nonton, Iya. ini ada spoiler alertnya. Betul. Jadi skip dulu kalau belum nonton. Tapi Iya. buat yang kalian udah nonton dan penasaran untuk bahas lebih lanjut, jangan kemana-mana dan stay tune di channel kita ini. Ya, dan ngomongin nonton, kita juga pengen ngingetin nih, kalau WandaVision ini eksklusif cuman bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar. Dan banyak banget TV series yang bakalan muncul lagi ya. Winter Falcon and Soldier. Winter Soldier, Yeah. ada Loki. Yes. Pokoknya buat para Marvel fans bakalan dimanjain banget sama series-seriesnya dari Marvel di Disney Plus Hotstar. Oh Oke. my god, nggak penasaran banget ya, nggak Iya sabar kan? banget. Soalnya kita tuh sebagai fans itu tuh harus kayak selalu dimanjakan dan selalu harus mensupport juga untuk Bener Marvel banget. biar filmnya makin keren lah. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung nge-recap aja. Jadi di episode 3 ini semuanya mulai berwarna. Di episode 2-nya kan Wanda sempet udah hamil nih di Yeah. ending episode kan. Nah, di episode ketiga ini tuh banyak banget hal-hal seru menurut gue. Dari Monica Rambeau yang akhirnya itu dikeluarin dari Hex-nya karena dia itu, kamu masih inget gak sih yang pas dia nanya tentang kehamilannya itu? Pas dia ngelihat anaknya Wanda, Oh, dia kan iya, sempat iya, iya, dia ngebantu buat ini kan, bersalin kan. Bener. Nah, terus dia kayak bilang kayak Pietro itu dibunuh sama Ultron kan. Terus langsung tiba-tiba si Wanda tuh kayak marah gitu Iya, kan. langsung marah, bener-bener dikeluarin dari Hex-nya. Betul. Karena kayak Wanda tuh bener-bener milih banget apa yang mau terjadi di situ ya, berarti Iya, ya. soalnya kan kayak dia ngerasa si Monica ini tuh nggak belong di sana gitu loh. Yes. Makanya dia bilang kan, lu bukan dari sini gitu loh. Dia bilangnya you're not my neighbor kalau nggak salah. Banyak banget yang muncul juga. Jadi di WandaVision episode 3 ini kalau dari komik nih ya, kita lihat dari komik, itu tuh sebenarnya yang ngebantu bersalin itu tuh Doctor Strange loh. Oh, bukan si ini ya. Bukan si Geraldine ya jadi ya. Bukan, tapi ya kalau komik kan itu kan banyak banget kan Multi universe. iya. Jadi salah satunya itu ternyata Betul. sempet Doctor Strange yang bantuin Betul, ya. dan kalau dikaitin lagi nih, ini tuh benar-benar bisa berkaitan dengan Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi kayak emang udah di bridging nih kalau Wanda itu tuh Bakal deket masuk sama. situ. Betul. Di Easter egg episode 3 ini, Agnes udah sering kelihatan pakai pin. Oh iya, pin itu selalu dia pakai ya kemanapun Iya, dia tapi belum pergi. dikasih tahu nih di episode Tentang 3 pin ini itu tentang ya. pin ini. Jadi kayak Oke. waktu itu tuh masih kita liatin semua, banyak banget yang prediksi kayak ini apa ya? Soalnya ada yang sampai even detail banget prediksinya, ada di dalam pinnya itu ada tiga orang tuh gambarannya. Ada yang bilang ini tuh adalah perwakilan dari satu itu anaknya si Wanda yang Tommy, satu Billy, satunya tuh ada satu orang yang emang mastermind-nya. Oke, terus ada juga Herb yang lagi motong rumput, terus tiba-tiba glitch. Oh iya, terus dia kayak sampai akhirnya dia motongnya malah motong temboknya. Iya benar, Iya, itu iya, iya. aneh banget sih scene itu. Terus tiba-tiba ada Agnes muncul kan di sini. Iya, nah tapi itu di sini tuh ya, itu tuh udah kelihatan banget kalau ini ada something wrong nih sama Westview-nya kota itu sama Agnes. Dan Agnes tuh kayak tahu sesuatu tapi Iya. nyembunyin banget, itu kelihatan banget. Kelihatan banget kan? Iya. Tapi itu di saat itu tuh kita masih suka bingung karena di satu sisi tuh kayak Agnes tuh sempet mengecoh juga kan, kayak mengecoh ke Vision kalau dia itu tuh ternyata juga olah-olah salah satu korban. Benar. Iya. Terus juga udah ada nih anaknya si Wanda sama Vision Dan ini dinamain. semua terjadinya cepet banget ya dalam satu Cepet hari banget. ya. Jadi dari proses dia hamil sampai dia melahirkan di episode ini tuh cepet banget Cepet semuanya. banget, iya. Terus lahirlah si Tommy dan Billy. Ya, dan Tommy dan Billy itu juga kalau dari komik itu tuh mereka adalah salah satu superhero juga. Oh, Iya, oke. di Young Avengers kalau nggak salah. Dan mereka itu tuh nama superhero-nya adalah Aku tahu. apa? Wiccan and Smith.
Betul Iya nggak sekali. Jadi Speed itu tuh makanya kalau di next episode dia berpakaiannya sama Quicksilver. Oh, iya iya. Di episode keempat ini dibuka dengan adegannya Monica Rambeau. Dia itu terbangun dari blip. Jadi buat kalian yang masih agak-agak lupa sama apa itu the blip. Blip itu yang pas di saat Thanos itu snap, terus banyak banget yang hilang kan. Itu disebutnya blip. Nah blip itu tuh terjadi 3 tahun. Jadi di saat episode ini awal muncul, itu tuh Monica Rambeau baru muncul lagi dari the blip dan dia ada di rumah sakit, dan di rumah sakitnya itu chaos banget kan, kayak lagi pada mondar-mandir segala macem. Dia nanya juga kayak di mana nyokap gue gitu loh. Nah ternyata nyokapnya itu udah meninggal 3 tahun lalu karena kankernya kembali lagi. Habis itu kan Monica mengunjungi The Westview dan bertemu dengan James Iwu FBI yang sedang menangani kasus yang diduga berhubungan dengan Wanda dan Vision. Oh by the way kalau ngomongin James Iwu, dia itu salah satu karakter yang menurut aku menarik loh. Karena dia tuh muncul sebelumnya, udah pernah muncul di Ant-Man. Dan di Ant-Man itu tuh dia salah satu karakter yang menurut aku lumayan nge-refresh komedinya Ant-Man sih. Iya, aku ingat banget. Kemunculan karakter Darcy Lewis, seorang astrofisik yang sedang menuju markas SWORD bersama para ilmuwan lainnya di tempat kejadian perbatasan yang dibuat oleh Wanda di Westview. Nah, by the way, Darcy Lewis ini dia muncul di Thor. Iya, sering banget muncul di Thor, dan dia itu emang kalau di Thor masih karakternya ya masih pengisi aja sih. Cuman di sini kayaknya dia memegang peranan penting ya. Banget, iya benar. Si Darcy Lewis ini berhasil menemukan frekuensi yang membuat mereka dapat menyaksikan pertunjukan yang sedang berlangsung pada dunia yang dibuat Wanda. Oke. Nah, Darcy dan James Iwu melihat pada pertama kalinya juga bahwa Monica Rambeau itu ikut berada di dalam dunia sitcom tahun 1950-an yang dibuat oleh Wanda. Darcy akhirnya memutuskan untuk mencoba mengirimkan pesan lewat gelombang frekuensi ke dalam dunia Wanda. Betul. Terakhir itu Wanda melihat sosok Vision yang sama seperti saat dibunuh oleh Thanos. Ya, itu tuh jadi setelah... itu kayak a glitch juga ya? A glitch sih. Tapi ya itu banyak banget tuh yang komenin tuh langsung fans Marvel kalau itu tuh creepy banget kan. Kayak pas dia ngelihat kayak pas itu tuh kayak Visionnya udah warnanya nggak merah lagi, abu-abu gitu ya. Abu-abu gitu kan. Jadi di awal episode waktu Monica terbangun dari the blip itu terdengar suara Captain Marvel dengan dialognya saat di film Captain Marvel. Iya, kayak seliburan doang gitu. Jadi itu juga aku taunya pas aku lagi berselancar di internet ya. Terus kayak ada yang bilang kayak iya itu suaranya Captain Marvel. Terus pas aku nonton Captain Marvel lagi kayak oh iya bener loh. Jadi kayak kalau nggak salah tuh pembicaraannya Captain Marvel ke dia deh pas dia masih kecil. Oh iya, aku inget scene itu sih. Nah terus juga di episode ini dikasih tahu juga pas dia lagi datang ke SWORD ada foto mamanya, Maria Rambeau di kayak di kantornya gitu, dan itu menunjukkan kalau dia itu adalah salah satu founder dari SWORD. Wanda dan Vision sedang mengurus kedua anak kembarnya kan di awal episode. Terus tetangganya yang namanya Agnes datang dan melakukan sesuatu hal yang buat Vision merasakan hal yang janggal banget. Iya, nah itu di saat itu tuh si Vision sempet kayak bilang ke Wanda gitu loh, kayak Wanda lu ngerasa nggak sih? Lu ngerasa apa yang gue rasain nggak sih? Cuman Wandanya kelihatannya juga kayak menutupi gitu. Iya, kayak sok-sokan kayak nothing happen. Iya, nah cuman di satu sisi sebenarnya Wanda itu tuh bukannya menutupi sih. Kalau aku lihat ya, dia tuh sebenarnya juga ada sisi di mana dia sebenarnya juga nggak tahu apa yang terjadi, gitu loh. Oke. Terus di episode ini dilakukan cek darah pada Monica Rambeau setelah keluar dari dimensi yang dibuat oleh Wanda. Nah, anak Wanda dan Vision itu juga sudah berumur kira-kira 6-8 tahun. Mereka tetap ya pertumbuhannya cepat banget. Betul. Terus yang dengan cepat berubah ke umur 10 tahun juga habis itu. Karena itu pas dia berubah ke 10 tahun itu jadi di ceritanya itu kan mereka kan nemu anjing, terus dibilang sama si Vision kayak iya lu boleh pelihara anjing kalau lu umurnya 10 lah at least. Nah, terus mereka tiba-tiba jadi umur 10 tahun gitu loh. Iya. Nah tapi mamanya sempat bilang ya nggak sih kayak jangan seanaknya tambah besar ya. Iya. Namanya anjingnya boleh dipelihara tapi at the same day itu juga meninggal ya. Betul. Jadi itu sempat di-mention juga sama Vision yang lagi kebingungan, dia bilang kayak jarang banget terjadi lu ngadopsi anjing dan lu menguburkannya di hari yang sama. Di hari yang sama. Ada Monica itu Monica Rambeau, ada Darcy, ada James yang melakukan uji coba dengan menembakkan peluru pada baju Monica yang dipakai saat dipentalkan keluar dari dimensi Wanda. Jadi itu tuh turns out kalau baju yang dipakai sama si Monica Rambeau ini cuman berubah modelnya doang, tapi fungsinya masih sama. Jadi keren fungsinya banget. itu masih Kevlar, masih tahan peluru. Jadi ini tuh makin menjustifikasi bahwa Wanda itu tuh bisa mengubah realitas. Tapi tanpa merubah fungsi ya. Betul. Jadi ini kayak bener-bener
kayak makeup lah ya. Sebenarnya kalau kalian nonton MCU sebelumnya, ini tuh something yang Wanda itu sebelumnya belum diceritain kalau dia tuh bisa melakukan hal ini. Makanya emang dikasih tahu nih, dibikinin scene yang emang menjelaskan kalau dia itu bisa merubah realita. Di episode ini Vision semakin merasa kejanggalan setelah menemukan pesan pada komputernya dan ia menggunakan kekuatannya terhadap kolega kantornya dan mendapati kalau alam bawah sadar mereka itu sedang dikendalikan oleh seseorang. Betul. Nah, Sword juga mengirimkan drone yang awalnya untuk berkomunikasi dengan Wanda tapi tanpa sepengetahuan Monica. Jadi drone tersebut telah diperlengkapi oleh senjata untuk menyerang Wanda. Nah, hasilnya Wanda membawa drone tersebut keluar dari pembatas dimensi dengan bertemu dengan Sword. Ini tegang banget ya. Iya, intens banget. Terus Vision sempat berseteru dengan Wanda karena kejadian-kejadian yang ia anggap sangat janggal dan mengganggu dirinya. Ini juga intens nih scene-nya yang mereka tiba-tiba si Vision teriak gitu ke Wanda terus dia setengah terbang gitu. Terus si Wanda pun juga setengah terbang. Dan di sini sih kayak aku sih jujur kasihan sih sama Vision sih. Kayak dia tuh sampai ngomong kan kayak gua aja even nggak tahu hal sebelum ini tuh apa dan kayak backgroundnya dia tuh apa tuh kayak dia nggak tahu. Jadi kayak ya kasihan sih. Terus dia sampai akhirnya si Wanda masih bilang kayak ya lu nggak pernah teriak kayak gini ke gue gitu. Terus di akhir scene ada kemunculan Pietro. Nah, Pietronya ini Pietro dari X-Men. Ini tuh wah banget sih. Itu pas nonton itu benar-benar kayak semua Marvel fans itu tuh heboh banget. Banyak banget yang langsung bilang kayak oke, ini pembuka nih dari awalnya X-Men nih di Marvel Universe nih. Easter egg-nya ini tuh ada iklan Lagos. Jadi ada slogannya ya, kayak motonya tuh iklan adalah when you make a mess you didn't mean to. Dan ini banyak banget yang mengaitkan sama kejadian pas Age of Ultron. Dia jadi lagi bantuin Captain America berantem. Terus ada yang bawa bom, nyalain bom. Terus saat itu tuh si Scarlet Witch dia naikin bomnya ke atas. Kayak gunanya tuh supaya di bawah tuh di pasar tuh settingannya pasar, nggak kena bomnya. Tapi ternyata dia pas dia buang ke atas, ternyata tuh di atasnya ada tower juga. Jadi sama aja kena. Jadi ya meledak juga di towernya. Jadi kayak banyak banget yang mengaitkan sama when you make a mess you didn't mean to. Jadi kayak jadi tanpa sengaja malah melukai orang lain juga. Dan itu soalnya yang ngebuat Wanda itu tuh stres banget. Dia kayak berasa kayak kok ini jadi begini sih. Terus Agnes sempat bilang nih kalau dia punya beberapa trik under her sleeves. Nah, berarti hal ini kan memperkuat bahwa dia itu bisa aja kemungkinan besarnya adalah seorang Agatha Harkness, seorang witch yang kuat banget. Betul. Jadi ini di saat ini pun aku liatin tuh reactionnya orang-orang kan, kayak banyak yang bilang kayak aduh ini udah pasti deh, ini tuh dari Agnes aja tuh singkatan dari Agatha Harkness. Jadi kayak ini sih udah fix sih dia bakalan jadi witch dan lain-lain. Dan kayak pas scene ini muncul pun kayak oh ya ini makin menguatkan sih kalau dia itu adalah penyihir. Nah terus waktu Agnes bilang ke Wanda kalau dia mau mengulang kejadian yang terjadi ke Wanda, realita Wanda tuh kayak terguncangkan dan dia merasa janggal. Ini bukti bahwa Agnes tahu kalau semua ini cuman ilusi yang dibuat oleh Wanda. Campur aduk banget sih pas lagi kayak nonton bener-bener, ini sih. Aduh mind blowing banget nih, yang bener yang mana nih. Jadi yang sadar yang mana, yang enggak yang mana, itu benar-benar kita kecampur. Di Monica Rambeau, jadi dia itu bakalan jadi superhero juga karena efek dia ngelewatin Hex itu. Hex itu ya, dan dia keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Karena waktu yang dites darahnya, ternyata kayak terjadi something yang kayak dan si perubahan apa ya? Jadi si Darcy itu juga bilang kalau ya lu nggak bisa masuk lagi, kalau seandainya lu masuk lagi, gua nggak tahu bakalan terjadi apa reaksi dari tubuh lo, dia bilang gitu. Nah di sini juga Monica bilang ke Darcy kalau dia itu kenal salah seorang aerospace engineer yang mungkin bisa membantu mereka. Nah ini tuh bisa menjadi clue juga, soalnya Reed Richards, aka leader dari Fantastic Four, dia itu pekerjaannya adalah seorang aerospace engineer. Jadi mungkinkah bakalan bridging ke Fantastic dia muncul Four juga atau bridging ke Fantastic Four ya. Nah sekarang kita lanjut ke episode 6. Judulnya adalah All New Halloween Spooktacular. Jadi di sini keluarga WandaVision yang sedang merayakan Halloween kali ini juga terdapat Quicksilver atau Pietro yang menemani Billy dan Tommy, anaknya Wanda. Tetapi Vision tidak ikut menemani mereka. Sampai belibet ya. Vision mempunyai keinginan untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Westview. Ya, jadi pas mereka lagi jalan, mereka si Vision memutuskan untuk
memisahkan diri gitu. Nah, Monica, Darcy, dan James memutuskan untuk undercover untuk mengetahui situasi yang di dalam dimensi Wanda. Oke. Nah, setelah itu tuh mereka menemukan bahwa orang-orang yang berada di dekat perbatasan itu tuh mereka tuh hampir nggak melakukan pergerakan. Jadi si Vision itu gitu nge-freeze gitu. Jadi bukan nge-freeze sih, mereka kayak melakukan sesuatu yang repetitif gitu, kayak nge-glitch juga gitu. Oh iya benar. Nah, terus saat Vision mengitari Westview, ia melihat beberapa orang yang melakukan kegiatan berulang-ulang. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan air mata. Dan ini kalau di korelasiin sama kolega kerjanya Vision yang dia bilang kayak stop, biarkan suruh dia untuk stop ini, dibilang ini menyakitkan banget ya. Mungkin salah satu hal yang menyakitkan itu sampai membuat salah satu dari mereka tuh mengeluarkan air mata. Oke. Vision bertemu dengan Agnes dalam mobil dan sempat bertanya, lalu Agnes menyebutkan bahwa Vision telah mati. Nah, dalam adegan ini Vision bahkan nggak tahu apa itu Avengers. Monica memutuskan untuk masuk ke dimensi Wanda, tetapi Darcy melarang dan memberitahu Monica bahwa ia sudah pernah masuk ke sana. Jika ia masuk kembali, tembok perbatasan yang dibuat Wanda akan mengubah Monica, tetapi Monica memutuskan untuk tetap masuk dan tidak akan berhenti hingga ia menyelamatkan Wanda. Jadi ini benar-benar dia nekat banget ya. And then Vision mencoba untuk keluar dari perbatasan dimensi Wanda, tetapi itu hampir saja membuat Vision mati. Di saat yang bersamaan, salah satu dari anak Wanda mendengar dan mempunyai firasat bahwa Vision sedang dalam bahaya. Setelah diberitahu, Wanda dengan spontan memperluas perbatasan dimensinya sehingga banyak orang-orang dari SWORD yang ikut masuk ke dalam dimensi Wanda dan beberapa dari mereka berubah menjadi badut. Terus mobil-mobilnya semua pun juga berubah. Yes, nah termasuk Darcy yang saat itu juga sedang ada di perbatasan. Di episode 6 ini, Wanda dan Vision memakai kostum Halloween Scarlet Witch dan Vision original versi komik. Wow, jadi dan Pietro pun terlihat memakai kostum versi original komik ya. Iya, jadi ini benar-benar kayak lambang dari mereka original komik banget sih. Jadi kayak buat fans-fans Marvel yang suka baca komiknya kayak langsung bernostalgia gitu, kayak oh akhirnya dipakai juga ya bajunya sama mereka gitu. Yes. Nah, terus iklan yang ada di episode ini menggambarkan perasaan Wanda yang sangat kesepian karena setelah Endgame dia tuh kehilangan semua orang yang dia sayangin. Dari orang tua dia, Pietro sampai Vision pun. Betul. Dan Wanda dan Pietro membahas aksen mereka. Aksen Wanda pelan-pelan menghilang di film MCU, tetapi Pietro di sini tidak menggunakan aksen Sokoviannya sama sekali, melainkan aksen US. Di sini terlihat hint bahwa Pietro bukanlah Quicksilver yang ada di MCU. Saat Halloween, Agnes memakai kostum witch. Ini menunjukkan kalau dia mungkin ini hint lagi ya kalau dia tuh Agatha Harkness. Dan yang paling menyedihkan dan fakta bahwa Vision tidak bisa keluar dari Hex, dia hancur saat keluar dari Hex dan kembali pulih saat dia di dalam Hex-nya kembali. Iya, itu means berarti mungkin Vision itu memang buatan dari Wanda. Ya nggak sih? Ya, bisa jadi. Sebuah hint sih. Tapi kita akan lihat di next. Betul. Di episode 7 ini judulnya adalah Breaking the Fourth Wall. Ini berkorelasi dengan tipe-tipe series zaman 2000-an kalau nggak salah. Jadi mereka itu suka kalau lagi acara terus kayak tiba-tiba ada yang diwawancara interview si pemainnya ngomong langsung sama orangnya gitu, itu sama penonton. Nah, di awal episode Wanda merasakan terdapat glitch di dalam rumahnya saat ia sedang ingin sarapan di dapur. Vision bertemu dengan Darcy yang awalnya menjadi orang yang bekerja di sirkus, tetapi ketika diberi kekuatan Darcy langsung sadar dan mengingat siapa itu Vision. Monica juga telah menyiapkan mobil yang khusus dibuat untuk memasuki dimensi Wanda, tetapi mobilnya tidak berguna. Dan malah terpental setengah dari mobil itu malah berubah. Alhasil Monica masuk ke dimensi dengan tubuhnya sendiri dan terlihat bahwa Monica setelah masuk ke dimensi Wanda pada kedua kalinya, pandangannya seperti dapat melihat gelombang listrik dan mempunyai kekuatan super. Wanda akhirnya dibawa ke rumahnya Agnes, terus ia mencari anaknya. Saat berada di basement baru terlihat bahwa Agnes ternyata adalah witch juga. Dan dia adalah dalang dari semua ini. Jadi dia dijebak ya masuk ke basement itu ya. Soalnya dia nyari anaknya kan. Pertama adalah Agatha sering muncul memakai baju dengan dominan warna ungu yang sama seperti di komik. Oh iya. Nah, iklan obat Nexus banyak Marvel fans yang berspekulasi bahwa itu menyangkut area magical yang dapat menjadi gerbang menuju dimensi lain. Nah, kalau di komik ini terletak di rawa di daerah New Orleans dan dijaga oleh makhluk bernama Man-Thing. Billy dan Tommy memakai baju dengan warna yang identik dengan warna kostum mereka di komik. Wiccan dan Pete ya? Yes, Pete. Jadi di episode ini jangan lupa kalau ada after creditnya. Dan di after creditnya itu dikasih lihat kalau Monica Rambeau lagi menuju
basement di rumahnya si Agnes. Yes. Dan di saat dia buka itu tuh kelihatan banget kayak dia kan sekarang jadi bisa baca energi gitu kan, bisa ngelihat energi. Jadi kayak masih kelihatan gitu ada energi gitu di tembok-temboknya kelihatan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong. Dan yang ngomong itu adalah Pietro-nya versi si Agnes. Lovely to finally meet you, dear. You know everything. It's been Agatha all along. Ini dia scene paling mencengangkan di episode kali ini karena di sini di-reveal Agatha Harkness adalah dalang di belakang semua kejadian aneh di Westview. Iya, salah satunya adalah kemunculannya Pietro, terus juga bahkan yang membunuh anjingnya yang namanya Sparky itu adalah Agatha Harkness. Oh my god. Terus juga yang ngebuat Vision semakin kebingungan dan tahu kalau dia udah mati adalah Agatha Harkness. Oke, lanjut. Episode yang sangat-sangat menegangkan karena setelah episode 8 ini adalah episode closingnya dari final season. Pin yang Agnes pakai itu ternyata adalah kepunyaan dari ibunya. Nah, mengapa Quicksilver yang dimunculkan Agnes berbeda dengan Quicksilver sebenarnya? Karena Quicksilver yang sebenarnya itu dikubur di daratan yang berbeda. Sempat dimention dengan tubuh yang berlubang sama si Agnes. Nah, yang ketiga itu adalah kekuatan Wanda tidak dapat keluar dari basement karena Agnes menggunakan runes. Jadi runes itu tuh kalau di dunia witch itu tuh kayak emang sebenarnya basic protection spell aja sih. Makanya dia bilang kayak lu nggak tahu ya kalau gue pakai runes. Jadi magic dari lu tuh nggak bakalan berlaku di sini. Iya, karena masing-masing witch punya runes-nya sendiri ya. Terus Wanda itu tidak mengambil jasadnya Vision. Ya. Jadi kelihatan banget di scene itu kalau dia tuh meninggalkan semuanya itu dengan sangat sedih ya. Nah, Wanda membuat Hex saat kesedihannya tak terbendung ketika melihat surat dari Vision di maps dana rumah yang kemungkinan dibeli oleh Vision untuk mereka berdua nanti. Jadi tambahan suratnya itu tuh tulisannya kayak to grow old with you kalau nggak salah. Oh. Ini kayak sweet banget. Nah, alasan kenapa Wanda menyukai sitcom pun terreveal karena seburuk apapun yang terjadi di sitcom, pada akhir acara semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu sitcom yang dia lihat waktu dia kecil, yang saat kejadian sama mama papanya itu, kan sebelumnya mereka tuh lihat sitcom bersama kan, dan emang favoritnya Wanda dari kecil tuh sebuah sitcom gitu. Dan itu kan kejadiannya lagi perang kan, jadi kayak itu tuh yang berbekas banget di hatinya Wanda. Jadi kayak penghiburan diri dia adalah kayak ya gue mau bawa ini jadi sitcom karena di sitcom seburuk apapun endingnya pasti bahagia. Benar. Masih menjadi misteri nih, apakah Wanda mempunyai kekuatan dari lahir atau gara-gara eksperimen yang terjadi dengan dia? Ya, soalnya kalau kekuatan yang Wanda punya itu dari lahir, itu bisa dibilang Wanda itu adalah mutant. Mutant itu berhubungan sama X-Men. Ya, benar-benar. Gitu. Jadi emang masih dipertanyakan nih. Kita harap di episode 9 bakalan dijawab. Terus di episode ini kalau kalian lihat itu ada kemunculan White Vision. Ini buat aku penasaran banget sih. Ya, karena White Vision itu gue jujur suka banget sih pas ngelihat gila warnanya putih semua gitu. Keren. Tapi pas gue research White Vision itu tuh beda sama Vision. Dia tuh lebih kayak robot-like gitu loh. Jadi kayak lebih dingin, lebih kaku. Jadi itu pun munculnya di ending, di credit scene sih. Jadi kayak penasaran banget nih, ini apa yang bakalan terjadi nih. Dan dibuatnya itu pun juga susah karena si Sword itu ngambil kalau nggak salah partikel dari drone yang dipakai. Oh iya. Masuk ke Hex. Masuk ke Hex, keluar lagi terus dia serap ya energinya. Iya. Oke, jadi di episode 3 sampai 8 ini banyak banget kebingungan kita, terus kita berspekulasi dan akhirnya salah juga. Iya. Tapi semuanya seru banget sih seru untuk banget ikutin terus menerus, terus kayak otak kita dibuat mikir ya, tapi in a good way, in a fun way. Iya. Dan suka banget. Banyak banget yang kayak aduh ini perasaan ini campur aduk banget, dan ternyata tuh kayak romansnya juga dapet banget ya, kayak ternyata tuh Vision sekaku itu aja bisa do something yang sweet banget. Iya, pesan-pesan dia kadang ke Wanda. Iya, dan Wanda bisa sayang itu sama Vision kan. Jadi kayak pertanyaan aku di awal episode ini yang akhirnya kepilih juga buat ditanyain ke mereka terjawab juga sih di series ini. Dan aku juga jadi tahu kenapa dipilih. Karena emang di episode ini pun dikasih tahu kayak why Wanda loves Vision and vice versa. Jadi kita nggak sabar banget nih di episode 9 bakalan apa. Soalnya
tayangnya pun juga sebentar banget ya bagi kita Marvel fans kayak nontonnya kayak hah? Meskipun bertambah beberapa menit ya, tapi tetap nggak berasa Betul. lama karena emang kayak intens banget dan seru banget. So buat kalian yang belum nonton harus cepetan nonton sampai episode 8 ini dan tungguin bareng-bareng kita episode 9 ya. Betul. Dan lagi-lagi gue mau ngingetin kalian untuk selalu nonton Disney Plus Hotstar, apalagi buat para fans Marvel karena fans Marvel itu rumahnya di Disney Plus Hotstar. Setelah ini bakalan ada Falcon and Winter Soldier, bakalan ada Loki juga. Jadi kalian semua bakalan dimanjain. Kalian bayangin aja deh ya, ini WandaVision. Ini MCU pertama yang dijadiin series dan ini perdana banget di Disney Plus Hotstar aja udah begini. Udah kayak gini kerennya. Udah dibolak-balikin banget. Seru Ini banget. apa yang bakalan terjadi di Loki, di Falcon and Winter Soldier kayak wah. Jadi menurut gue kalian kalau seandainya belum subscribe, kalian harus subscribe banget karena ini nggak ada rugi-ruginya banget sih ya. Yes. Kalian bisa nontonin semua film Disney di sana juga. So thank you guys for watching Thank you. recapan dari kita dari 3 sampai 8 dan kita harap nanti next episode kita bisa nge-recap lagi dan kalian bisa share spekulasi kalian di sini. Jangan lupa juga buat subscribe Mills Corner, share dan juga komen prediksi dan spekulasi kalian di bawah ini. Jangan lupa like juga, oke? Oke, see you Bye, guys. see you.